Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wicaksono Bermaningrat dari kelas 11 47 dengan nomor presensi 32. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang pembuatan sistem koloid beserta contoh-contohnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem koloid berada di antara larutan dan suspensi. Jadi, susu merupakan koloid yang berada di antara larutan, gula, dan campuran air dengan pasir, suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dari larutan dan suspensi. Koloid yang berasal dari larutan dibuat dengan cara kondensasi. Caranya dengan menggabungkan partikel-partikel dalam larutan hingga menjadi partikel berukuran koloid. Sementara itu, koloid yang berasal dari suspensi dibuat melalui cara dispersi. Caranya dengan menghaluskan partikel-partikel suspensi hingga berukuran partikel koloid dan mendispersikannya dalam medium pendispersi. Kita bahas cara yang pertama, yaitu kondensasi. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi dibedakan menjadi dua cara, yaitu cara kimia dan fisika. Kedua cara ini banyak diterapkan untuk membuat koloid tipe sol, khususnya sol emas dan sol belerang. Kondensasi kimia. Pembuatan koloid dari larutan dengan cara reaksi kimia dapat dilakukan dengan 4 macam cara, yaitu melalui reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi pemindahan, dan reaksi pengendapan. Yang pertama kita bahas reaksi redoks. Pembuatan koloid dengan reaksi redoks selalu disertai dengan perubahan bilangan oksidasi, misalnya pada pembuatan sol emas dan sol belerang. Pada pembuatan sol emas dibuat dengan mereduksi larutan garamnya menggunakan reduktor non-elektrolit seperti formaldehid. Reaksinya adalah sebagai berikut. 2AuCl3 plus 3HCHO plus 3H2O menghasilkan 2AO plus 6HCl plus 3HCOOH. Sedangkan pada pembuatan sol belerang dibuat dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2 atau ke dalam larutan H2O2. Reaksinya sebagai berikut. 2H2S plus SO2 menghasilkan 3S plus 2H2O atau H2S plus H2O2 menghasilkan S plus 2H2O. Selanjutnya, cara kondensasi kimia yang kedua adalah hidrolisis. Koloid dapat dibuat melalui reaksi hidrolisis, yaitu dengan mereaksikan garam tertentu dengan air. Misalnya sol FeOH 3 kali. Sol FeOH 3 kali dibuat dengan cara menambahkan larutan FeCl3 ke dalam air mendidih. Larutan FeCl3 akan terionisasi menghasilkan Fe3+. Ion Fe3+ ini akan mengalami reaksi hidrolisis menjadi FeOH 3 kali seperti yang ditunjukkan reaksi berikut. FeCl3 plus 3H2O menghasilkan FeOH 3 plus 3HCl. Berikutnya kita menuju cara yang ketiga, pemindahan. Contoh koloid yang dibuat dengan cara pemindahan yaitu sol AS2S3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas asam sulfida ke dalam larutan arsen 3 oksida. Reaksinya adalah AS2O3 plus 3H2S menghasilkan AS2S3 plus 3H2O. Koloid lain yang dibuat melalui reaksi pemindahan yaitu sol belerang. Sol ini dibuat dengan menambahkan larutan HCl ke dalam larutan Na2S2O3. Campuran ini akan menghasilkan partikel-partikel belerang yang berukuran partikel koloid. Reaksi pada pembuatan koloid belerang sebagai berikut. 2A2S2O3 plus 2HCl menghasilkan 2NaCl plus H2SO3 plus S. Berikutnya reaksi pengendapan. Pembuatan koloid melalui reaksi pengendapan dilakukan dengan cara mencampurkan dua macam larutan elektrolit hingga menghasilkan endapan yang berukuran koloid. Contohnya pembuatan sol AgCl. Sol AgCl dibuat dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dengan larutan HCl encer atau NaCl encer. Reaksi yang terjadi sebagai berikut. AgNO3 plus HCl menghasilkan AgCl plus HNO3 atau AgNO3 plus NaCl menghasilkan AgCl plus NaNO3. Nah, tadi kita sudah bahas kondensasi cara kimia.
sekarang kita bahas kondensasi cara fisika. Cara fisika digunakan untuk membuat koloid dengan cara mengkondensasikan partikel koloid. Proses ini dilakukan melalui 3 cara, yaitu pengembunan uap, pendinginan, dan penggantian pelarut. Yang pertama adalah pengembunan uap. Cara pengembunan uap diterapkan pada pembuatan sol raksa (HG). Sol raksa dibuat dengan menguapkan raksa. Uap raksa selanjutnya dialirkan melalui air dingin sehingga mengembun dan diperoleh partikel raksa berukuran koloid. Selanjutnya pembuatan koloid dengan cara pendinginan. Suatu koloid dapat dibuat melalui proses pendinginan. Tujuannya untuk mengumpulkan suatu larutan sehingga menjadi koloid karena kelarutan suatu zat sebanding dengan suhu. Contohnya adalah pada pembuatan es krim dan pada pembuatan puding. Selanjutnya adalah penggantian pelarut. Penggantian pelarut digunakan untuk mempermudah pembuatan koloid yang tidak dapat larut dalam suatu pelarut. Misalnya pada pembuatan sol belerang. Belerang sukar larut dalam medium air. Oleh karena itu, air diganti dengan alkohol. Sol belerang dalam air dibuat dengan cara melarutkan belerang ke dalam alkohol hingga diperoleh larutan jenuh. Larutan jenuh ini akan selanjutnya diteteskan sedikit demi sedikit ke dalam air hingga terbentuknya sol belerang. Nah, tadi kita sudah membahas pembuatan koloid dengan cara kondensasi. Selanjutnya adalah cara dispersi. Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, busur Bredig, peptisasi, dan homogenisasi. Yang pertama adalah busur Bredig. Pembuatan koloid dengan cara busur Bredig sering disebut juga dengan elektrodispersi. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel-partikel fase terdispersi dengan menggunakan loncatan bunga api listrik. Cara ini banyak digunakan untuk membuat sol logam. Logam akan didispersikan, dipasang sebagai elektrode yang dihubungkan dengan sumber arus listrik bertekanan tinggi. Loncatan bunga api listrik yang muncul di antara kedua elektrode akan menguapkan sebagian logam. Uap logam yang terbentuk di dalam medium dispersi akan menyublim dan membentuk partikel halus. Cara busur Bredig biasa digunakan untuk membuat sol emas dan sol platina. Oke, cara dispersi yang kedua adalah mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan dengan cara penggerusan zat padat hingga halus, kemudian dispersikan ke dalam medium pendispersi. Namun, pada proses ini, fase terdispersinya kadang-kadang mengalami penggumpalan kembali, sehingga perlu ditambahkan stabilizer atau zat pemantap. Contohnya pada pembuatan mentega, tinta, dan zat. Lanjut, cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi. Pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion-ion elektrolit penyebab pengendapan. Cara peptisasi ini digunakan pada pembuatan sol perak iodida (AgL). Sol perak iodida dibuat dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 dengan larutan Kl berlebih. Campuran kedua larutan ini menghasilkan endapan AgL. Endapan AgL kemudian dicuci agar mengalami peptisasi, yaitu terbentuknya partikel koloid AgL. Pencucian mengakibatkan hilangnya kelebihan elektrolit sehingga AgL dapat terdispersi kembali. Lanjut ke cara yang terakhir adalah homogenisasi. Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misalnya untuk membuat koloid tipe emulsi seperti susu. Pada pembuatan susu, ukuran partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran koloid. Caranya dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi.
Apabila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Alhamdulillah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan koloid. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.